Halo teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan coba ngebedah performance BRI. BRI ini bank tertua di Indonesia dan udah ada sejak 127 tahun yang lalu. Mantep ya, ini berarti BRI udah eksis bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sekarang BRI jadi bank terbesar di Indonesia dari sisi absolute net income dan sahamnya cukup sering jadi pertimbangan buat investor yang main fundamental. Tapi gimana nih performance-nya beberapa tahun terakhir ini? Membaikkah atau malah memburuk? Yuk, langsung aja kita bahas. Kalau kita lihat, nggak ada ampun ya. Kredit yang disalurin sama BRI terus naik dari tahun ke tahun. Bahkan waktu pandemi di tahun 2020-2021. Di tahun 2020, kredit yang disalurin BRI malah tumbuh double digit di 12,43%. Dan di tahun itu juga, angkanya udah berhasil nyentuh angka 1.000 triliun. Terus apa strateginya BRI sampai bisa kayak gini? Ya, sebenarnya nggak aneh-aneh. Sesuai namanya aja, Bank Rakyat Indonesia. Dari dulu, BRI fokus buat ngebantu sektor kecil dan menengah. Kalau kita lihat, di tahun 2018, 45,82% kredit yang disalurin termasuk dalam kredit usaha kecil. Dan angka ini naik terus sampai ke 56,91% di semester 1 2022. Kalau porsi ini kita tambahin porsi kredit usaha menengah, angkanya bakal naik lagi sampai ke angka 83,86% per 2021. Luar biasa ya. Di kala bank lain pada rebutan buat nyari pembiayaan korporat, BRI tetap fokus ke misi utamanya dari awal, main di sektor usaha kecil dan menengah. Dari sisi bunga kredit, sebenarnya ngikutin pergerakan suku bunga BI ya, kayaknya turun dari tahun ke tahun. Tapi sebenarnya angka 11,53% ini masih lebih tinggi kalau dibandingin sama bank lain yang mainnya di sektor korporat. BCA sama Mandiri saat ini cuma ada di level 7,5 sampai 9%. Yang berarti sebenarnya BRI udah menang spread sekitar 2,5% dari usahanya buat ngegarap sektor UMKM. Next, kita lihat kredit bermasalahnya. Cukup terdampak nih karena COVID. Kalau kita lihat rasio NPL gross-nya, angkanya naik terus sejak masa pandemi. Lumayan juga nih, udah naik 0,7% dari level tahun 2019. Tapi dari sisi NPL net-nya, BRI berhasil buat nahan di level 0,7 sampai 0,8%. Cukup konservatif, yang artinya BRI juga ngebukuin cadangan kerugian penurunan nilai yang lumayan gede buat ada di posisi ini. Nah, bener nih, kelihatan ya, di tahun 2020, CKPN yang dibentuk BRI naik sampai 80% kalau dibandingin tahun 2019. Dan di tahun 2021 naik lagi 25%. Secara total, CKPN yang dibentuk BRI kalau dibandingin ke total kreditnya udah naik 2 kali lipat karena efek COVID-19 dan lambatnya ekonomi. Kalau kita lihat secara kolektibilitasnya, menurut gua CKPN yang dibentuk sama BRI ini masih cukup wajar. Kredit BRI di kategori lancar ada di 88-89% dari total kreditnya. Yang berarti ada sekitar 11-12% aja kredit yang nggak lancar. Angka 8,42-8,68% ini menurut gue cukup wajar. Terlalu agresif, tapi juga nggak konservatif gimana banget buat mengcover kerugian gagal bayar yang bakalan muncul ke depannya. Overall, kalau gue lihat, BRI pakai strategi the law of big number. Mereka ngegenjot terus penyaluran kredit baru, supaya di satu sisi, rasio kredit bermasalahnya kalau dibandingin sama total kreditnya bakalan masih manageable. Lanjut, kita lihat ke bagian dana pihak ketiganya. Tumbuh juga nih selama masa pandemi, walaupun pertumbuhannya nggak setinggi pertumbuhan kreditnya. Kalau kita lihat, bisnis syariahnya yang tadinya dipegang Bank BRI Syariah udah dipindahin ya ke Bank Syariah Indonesia per tahun 2021. Makanya, peningkatan di tahun 2021 kelihatan agak kecil di 1,59%. Dan terakhir, di semester 1 2022, ada penurunan di bagian deposito yang nyebabin dana nasabahnya ini turun sedikit di 0,15%. Tapi bisa dilihat, buat mengantisipasi penurunan dana nasabah lebih lanjut, BRI udah mulai naikin return buat gironya. Walaupun sampai saat video ini dibuat, BI masih kekeh buat nahan suku bunga acuannya di 3,5%. Dengan posisi kayak gini, BRI masih bisa neken cost of fund-nya. Dari yang ada di posisi 3,58% di tahun 2019, jadi tinggal 1,71% di semester 2 2022. Kalau kita lihat secara big picture-nya, BRI berhasil buat ngejagain spread antara kredit dan dana pihak ketiganya di level 9%-an dari tahun ke tahun.
Oke, kayak biasa ya, gue bakalan pakai total pendapatan bunga dan syariah bersihnya sebagai 100%. Bisa dilihat di sini, pendapatan operasional lainnya BRI turun terus sejak tahun 2020. Dan di semester 1 2022, kontribusinya tinggal 32,2% atau turun 8% dibandingin tahun 2020. Yang bikin overall profitabilitas BRI ngasih lihat perbaikan itu dari sisi beban operasionalnya. Di semester 1 2022, beban CKPN BRI punya kontribusi 27,1%. Udah cukup balik nih ke angka 2019 sebelum COVID, tapi masih cukup tinggi kalau dibandingin sama tahun 2018. Tapi ya gitu, walaupun angka bebannya udah mulai membaik, tapi kondisi kreditnya sebenarnya belum semembaik itu. Makanya kelihatan kalau NPL net BRI masih nunjukin kenaikan. Dari sisi beban operasional lainnya, beban tenaga kerja dan beban umum administrasinya juga turun kalau dibandingin tahun-tahun sebelumnya. Kalau dilihat, kalau angka semester 1 2022-nya disetahunkan, nggak beda jauh ya sama angka tahun 2021, tapi secara persen marginnya turun, yang berarti produktivitas dari masing-masing cost center ini makin membaik seiring berjalannya waktu. Dengan kondisi kayak gini, laba tahun berjalan semester 1 2022 ada di angka 38,5%. Tinggal perlu ngebalikin sekitar 4% lagi nih buat bisa balik ke angka sebelum COVID. Terakhir, coba kita bandingin performa BRI ke beberapa bank jumbo lainnya. Buat BRI, laba bersih absolutnya paling tinggi. Tapi secara margin kalah ya kalau dibandingin sama bank-bank lain. Ini karena NPL-nya nih yang cukup tinggi, yang bikin CKPN yang harus dibentuk BRI juga jadi tinggi. Dibandingin sama bank-bank yang lain, BRI menang di net interest margin karena strateginya main di sektor UMKM. NIM ini juga bikin BRI menang secara ROA dan ROE kalau dibandingin sama bank lain. Jadi menurut gua, secara overall bisa dibilang in terms of performance, BRI masih cukup comparable atau malahan bisa dibilang cukup baik kalau dibandingin sama kompetitornya. Kalau dilihat dari PE dan PBV-nya cukup tinggi, ada di atas Bank Mandiri dan BNI walaupun masih di bawah BCA. Tapi menurut gua, kalau kita bandingin harganya sama performance keuangannya, sebenarnya harga saham BRI ini masih cukup properly valued. Dan kalau BRI bisa terus membaik secara performance, menurut gua sih wajar banget ya kalau harga sahamnya bisa nembus 5.000 ke depannya. Tapi ini pendapat pribadi gua doang ya, bukan buat ngajak kalian buat beli atau ngejual saham BBRI. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Kalau kalian, gimana nih view-nya terhadap BBRI? Kalian ada pegang sahamnya juga kah? Kalau kalian masih ada komentar atau pertanyaan terkait apapun yang kita bahas di video ini, boleh langsung leave komentarnya di bawah. Semoga video ini boleh berguna buat kita semua. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video.